Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman, dulur, sanak, para sahabat dan konco-konco. Balik lagi kita bertadabbur buku karya Mbah Nun di chapter ke-6. Nah, ini ada judul daripada chapter ke-6 ini, kabar terakhir hanya maling. Kabar terakhir hanya maling. Pada chapter ke-6 ini, ini terlalu serius ini. Sebelumnya, bagaimana dulu kabar sanak, dulur, dan teman-teman ini? Tentunya di pasca Idul Fitri ini, ba'da Idul Fitri ini, habis hari raya Idul Fitri ini, tentunya kita mengalami sebuah perubahan secara fisik maupun spiritual. Dan tentunya kita harapkan perubahan itu positif semua. Baik lur, kita lanjut lah ya. Chapter ke-6 ini, kabar terakhir hanya maling. Jadi Mbah Nun menulis dalam buku Indonesia bagian dari desa saya, chapter ke-6 ini, kabar terakhir hanya maling. Dan setelah ditadaburi, di sini ada poin-poin penting yang bisa kita jadikan rule atau pegangan hidup. Karena biasanya seorang manusia yang mempunyai rule, pegangan hidup, atau dalam dunia kita baca dengan komitmen. Paling tidak di sini ada hal-hal yang membuat kita menjadi komit agar kita tidak masuk ke dalam tipikal seperti apa yang ditulis Mbah Nun dalam chapter ke-6 ini. Jadi Mbah Nun menulis ada latar belakang seseorang itu menjadi pencuri lah ya. Yang pertama itu latar belakang khusus, yang kedua latar belakang sosial ekonomi, kemudian yang ketiga latar belakang kompleks yang lebih ke kultur masyarakat itu sendiri. Itulah latar belakang yang bisa mengantar seorang manusia menjadi seorang maling. Nah, di sini tentunya seperti biasanya Mbah Nun menulis tentang sebuah cerita pendek yang di dalam cerita tersebut dapat kita garis bawahi poin-poin pentingnya. Nah, jika pada chapter ke-6 ini yang dibicarakan adalah maling, pencuri, kalau
kalau istilah modernnya mungkin level tertingginya koruptor lah ya, koruptor. Nah, itu tentunya tidak terjadi sekoyong-koyong begitu saja, tapi ada latar belakang yang menuju ke hal tersebut. Nah, di sini saya akan coba kutipkan kalimat yang sangat menyentuh bagi saya pribadi. Maling tentu saja bersalah, namun kemalingan seseorang tidak identik dengan keseluruhan dirinya. Unsur malingnya saja yang salah, namun tidak bisa mengadili unsur malingnya belaka. Pengadilan menghukum diri seseorang secara utuh. Maling itu pun mempertanggungjawabkan kemalingannya sebagai seorang yang utuh. Namun siapakah gerangan seorang yang utuh? Nah, ini dilanjutkan lagi dengan sebuah idiomatik dan tentunya bermakna ini. Seorang anak yang hanyut di arus desa sungai terdampar di tepian dalam keadaan lapar. Jadi ada anak sudah hanyut di sungai, posisi perutnya kelaparan pula. Diambilnya buah mangga yang terletak di atas tebing sungai, dimakannya. Ternyata mangga itu milik seseorang. Apakah gerangan pengertian dan makna keutuhan sang anak ini? Ia utuh dengan dirinya sendiri, namun ia utuh juga dengan arus sungai yang menghanyutkannya. Utuh juga dengan rasa lapar yang tak dikehendakinya sendiri. Utuh juga dengan mangga yang menitikkan air liurnya. Kemudian Mbah Nun menulis lagi, alangkah lemahnya hukum. Kita hanya mampu mengadili maling-maling, kita tidak mampu dengan secara moral, tidak sah mengadili ibu yang melahirkan kemalingan seseorang. Bahkan kita adalah pendukung aktif dari lingkungan, sistem jaringan, dan proses yang memproduksi maling-maling. Dan di akhir tulisannya Mbah Nun menulis, manusia tidak mampu menguasai keseluruhan dirinya, kebudayaan tidak mampu menguasai seluruh keberadaannya. Kita hidup dalam rumah-rumah, kubu-kubu. Oleh karena itu kita bikin tembok dan kita tutup pintu-pintu, tak bisa tidak. Banjir menggenang di atas lantai, kita kutuk sang air. Terpaksa saya contekkan tulisan dari Mbah Nun. Nah, teman sanak sedulur, dalam buku Indonesia bagian dari desa saya ini, hal yang saya sukai adalah kemurnian buah pikir yang dituangkan dalam sebuah tulisan, sehingga tulisan tersebut lebih original, lebih nature, lebih tabi'i, dan lebih berqimah. Sebab saya juga baca buku lain, Lur, tetapi dalam buku-buku yang pernah saya baca itu, kebanyakan atau secara global para penulis itu banyak menyunting
seperti ini misalkan, menurut tokoh ABCD, nanti di halaman selanjutnya menurut, jadi banyak menurutnya, dan hal itu tidak menimbulkan kemurnian buah pikir dari seorang penulis. Dan tentunya selera masing-masing lah. Biasanya ada pembaca yang suka dengan menurut. Nah, itu mungkin dia lebih merasa berargumen. Nah, tidak salah juga. Tetapi saya lebih menyukai penulis yang memiliki buah pikir yang natural, seperti yang dituliskan oleh Mbah Nun dalam buku ini. Berbicara tentang maling, tadi sudah diibrohkan. Kalau dalam istilah usul tafsir ya, ada al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Nah, itu tentunya kaidah untuk tafsir lah, tapi kita bisa ambil intisarinya bahwa ungkapan berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Nah, jadi dapat kita ambil bahwa lafaz yang dituliskan oleh Mbah Nun dalam bukunya ini tentunya tidak hanya pada kondisi anak kecil yang hanyut di sungai dalam kondisi lapar, kemudian bertemu dengan sebatang pohon mangga yang berbuah, dan dia memetik dan memakannya padahal mangga itu bukan miliknya. Dan tentunya kisah-kisah seperti ini bisa disambungkan dengan kisah seperti halnya memetik mangga, dan yang punya mangga ternyata seorang ulama dan memiliki anak gadis. Nah, itu sebuah inilah keindahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun cerita. Tapi di era modern ini keindahan itu sudah dikomersialkan. Jadi itu juga tidak mengapa, karena memang zamannya memang seperti itu. Dan berbicara tentang maling tadi, saya diingatkan dengan sebuah peristiwa di mana ada seorang sahabat dari Pulau Jawa yang studi di Timur Tengah. Kemudian ditanya tentang bagaimana pemerintahan mengendalikan koruptor yang menghabiskan uang negara. Maka dijawab oleh seorang mahasiswa tersebut bahwa di Indonesia itu ada ICW, ada KPK yang tentunya akan mengawasi dan memberantas para koruptor-koruptor. Maka sang wanita berbusana serba hitam, bertutur kata begitu sopan, dengan mata yang terbelalak namun tertutup oleh cadarnya dan nikopnya serta kacamata hitamnya, begitu takjub dengan pemerintahan di Indonesia, di mana
penanggulangan korupsi itu betul-betul dipusatkan dengan ICW, Indonesia Corruption Watch. Nah, itulah dijawab. Kemudian ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu mungkin secara global dan menyambung daripada kisah anak kecil yang mengambil mangga tadi dalam skop anak. Nah, ini ada skop bapak yang tentunya yang diambil bukan lagi mangga, tapi uang negara. Dan kabar terakhir hanya maling dalam buku ini. Tetapi kabar terakhir yang saya lihat dan saksikan di media bahwa RI 08 akan menerapkan sebuah pemberantasan dengan membuat prison under the sea, seperti halnya lagu Alan Walker, Under the Sea. Di lautan kok, ini tidak di dalam lautan ya, tapi di lautan yang dikelilingi oleh ikan hiu megalodon. Nah, itu sangat inovatif sekali, dan sepertinya hal itu dapat bekerja sepertinya. Dan di sini jika melihat hal tersebut, kemudian pembuatan prison yang dikelilingi oleh ikan hiu itu sudah tertimpa dengan berita terbaru, yaitu tarif 32% untuk impor ekspor ke ini United States. Dan kabar terakhirnya juga Presiden Amerika membatalkan tarif 32% dalam kurun waktu 90 hari, berarti sekitar 3 bulan lah. Jadi berita-berita terakhir akan begitu fenomenal, sehingga berita tentang korupsi ini sudah tidak lagi muncul. Tapi tidak mengapa, karena sudah ada inisiatif dan gerakan. Dan jika kita lihat daripada basic RI 08 adalah Special Force, itu dalam bertindak cepat, tepat, berhasil. Itu sudah menjadi kalau orang Jawa itu cekelan, cepat, tepat, berhasil. Nah, bercerita tentang hal tersebut, saya jadi mengingatkan seorang guru ya. Jika Mbah Nun adalah guru anak-anak muda yang haus akan petuah-petuah yang menggugah jiwanya, maka dahulu juga demikian. Di era penjajahan kolonial Belanda, dulu ada seorang guru yang bernama Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian berhaji ke Makkah dan namanya disingkat dengan Hos
Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi tokoh-tokoh dahulu seperti halnya Buya Hamka dengan istilah Hamka. Kemudian ada Haji Agus Salim. Kemudian ada Haji Misbah dan lain sebagainya. Dan di sini ada Mbah Nun juga di MH Ainun Najib, dan M-nya itu adalah Muhammad Ainun Najib. Setelah dinikmati membaca buku ini, Mbah Nun juga mengajarkan kepada kita, skopnya lebih ke individu. Nah, jika dulu Haji Umar Said Cokro Aminoto dalam artian memilih anak-anak muda yang berpotensial meneruskan perjuangan bangsanya. Nah, Mbah Nun lebih cenderung ke terjun ke khalayak ramai, di mana Mbah Nun mengisi ruang-ruang kosong jiwa pemuda-pemuda yang membutuhkan kucuran petuah spiritual dari seseorang yang memang dapat memberikan. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau Mbah Nun itu bahrul ilmi wa nashrabuha. Gitu lah. Balik lagi ke Haji Umar Said Cokro Aminoto, sepengetahuan yang dapat dikumpulkan bahwa Haji Umar Said Cokro Aminoto dulu juga mempunyai murid-murid yang salah satunya adalah RI 01. Dan kita sudah membacalah tentunya sejarahnya. Tetapi juga ada murid-murid Haji Umar Said yang berhaluan berbeda, seperti halnya Karmaji Marijan Kartosuryo. Kemudian ada Musa Munawar, ada Alimin, ada Buya Hamka juga ya. Dan tentunya banyak tokoh-tokoh pergerakan ketika itu yang menimba ilmu dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan disinilah letak keistimewaan daripada gerakan yang dipelopori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto ini, yang penjajah ketika itu menyebutnya dengan Raja Jawa tanpa mahkota. Raja Jawa tanpa mahkota ini memiliki banyak murid yang kedepannya akan mengayomi Indonesia. Namun champion daripada murid-muridnya tentunya RI 01, yaitu Insinyur Haji Ahmad Soekarno, yang memerintah dari 1945 hingga 66 mungkin. 66 ya. 66 atau berapa terakhir, saya kurang pasti dapat memastikan itulah. Tetapi di sini ada tokoh bernama Kartosuwiryo yang
dipustakakan buah pikirannya, kemudian raganya diasingkan di sebuah pulau, namanya Pulau Buruh kalau tidak salah. Jadi haluan pemikiran daripada Kartosuria adalah Islamis ya. Kemudian ada juga Musa Munawar yang lebih dahulu dipustakakan jasad maupun buah pikirannya. Kemudian Buya Hamka yang jasadnya, tubuhnya, raganya dipenjara, sehingga Buya Hamka menulis sebuah karya tafsir yang disebut dengan tafsir Al-Azhar. Begitu juga pemikirannya. Nah, murid-murid daripada Haji Umar Said Kartosuryo, astagfirullahaladzim, Haji Umar Said Cokro Aminoto, untuk menstabilkan Indonesia ketika itu, pemikiran daripada sahabat-sahabat RI 01 itu dipustakakan. Nah, berbalik ke era 2025 ini, ketika RI 08 menginisiasi Prison Around the Sea, hal tersebut mengingatkan saya kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Memang hal tersebut dapat meredam, namun jika kasus era 1945 hingga ke 1965 terparahnya ya, yaitu 30 September 1965, itu hal yang tidak usah kita sebut lah. Banyak yang menangis dengan peristiwa tersebut. Nah, itu adalah era-era Indonesia yang terombang-ambing di lautan lepas. Namun hal yang mengombang-ambingkan kapal di tengah lautan itu adalah ideologi yang bermunculan di Nusantara, sehingga untuk menstabilkan pemerintah championnya, pemenangnya, yaitu memustakakan pemikiran-pemikiran daripada ideologi yang berseliweran di Indonesia ketika itu. Jadi kasusnya adalah ideologi, sehingga Indonesia tidak stabil ketika itu. Terjadi pemberontakan di Jawa, di Jawa Barat tepatnya, yang dipelopori oleh Kartosuryo, seorang mujahid yang kesyahidannya terhormat bagi pemerintahan Indonesia maupun bagi pengikutnya. Kemudian ada di dalam kurun waktu yang berbeda ya, di Sumatera Barat juga ada PRRI, di Aceh ada Daud Bereh, seorang tokoh yang cinta dengan bumi pertiwinya, yaitu bumi Aceh. Ada PRRI dengan Kolonel Simbolon ya di Medan. Kemudian ada juga di
Sulawesi Kar Muzakkar, di Kalimantan ada Burhanuddin siapa gitulah, saya kurang ini. Dan kalau sekarang tentunya di Papua ya, Papua sekarang, yang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan aman. Nah, Papua yang sedang bergejolak saat ini. Alhamdulillahnya tidak semua pulau lah, sehingga Indonesia lebih stabil di lautan lepas. Tetapi dalam kapal tersebut ternyata ada tikus yang menggerogoti kapal, sehingga Indonesia juga terombang-ambing dengan ekonomi. Dan ini itulah runtutan tadi lah. Mudah-mudahan kita bisa menyusun puzzle-puzzle tadi. Seperti halnya saya hanya ingin membuat puzzle-puzzle, dan tentunya kita akan merumuskan dan menyusunnya secara runtun nanti. Dan menyambung daripada di penjaranya Sekarmaji Marijan Kartosuwiro, seorang mujahid dari tanah Jawa. Kemudian saat ini RI 08 juga akan menerapkan hal tersebut pada koruptor-koruptor yang mengambil uang negara. Nah, jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti dengan konsep special force di negara manapun, konsepnya adalah cepat, tepat, berhasil, fast, akurat, and sukses tentunya. Itulah kode etik special force di dunia manapun. Jadi yang saya khawatirkan adalah pikiran-pikiran era 1945 hingga 1965 yang dipustakakan itu akan ibarat ini. Ada sebuah kata mutiara. Pustaka adalah jendela dunia. Buku adalah gudang ilmu. Nah, pemikiran-pemikiran dari 1945 hingga 1965 itu, dari komunis, Islamic, kemudian ada juga moderation, juga ada sosialis dan sebagainya lah, yang memang ketika itu Indonesia butuh dengan ideologi tersebut. Saya ingin menggarisbawahi butuh, bukan berarti saya tidak setuju dengan nasionalisme ya, bukan, dengan Pancasila, bukan. Tetapi guru bangsa Indonesia ini tidak semerta-merta mendidik para muridnya dan mereka tidak berguna begitu saja. Tentunya hal tersebut sangat naif jika kita tidak merespon dengan baik. Sebab dikala Indonesia mengalami peristiwa genting yang dimana peristiwa tersebut memiliki campur tangan dengan negara yang berideologi A misalkan, maka murid daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto ini
bisa diandalkan untuk menjadi diplomator antara Indonesia dengan negara yang mengalami peristiwa yang tidak biasa ini. Ya, saat ini RI 08 dan Donald Trump, saya tidak melihat hubungan yang mesra seperti halnya seorang Romeo dan Juliet. Karena RI 08 memang lebih ke ini ya, timur lah, Timur Tengah maupun Eropa, dan terbaru ini ke Turki. Jadi memang membutuhkan tokoh yang bisa berelaborasi dengan Donald Trump secara mesra, bak Romeo dan Juliet, atau seperti Laila dan Majnun. Jika dahulu kita mungkin bisa mengutus di pemerintahan RI 06 ya, karena memang basicnya adalah Democratic Party, tentunya ke Obama maupun ke Joe Biden bisa mesra. Nah, sekarang ini di United States partainya Republik kalau nggak salah. Jadi tidak tahu nih siapa yang diutus ke sana pula ini. Dan dampaknya adalah ini nih, pohon karet yang mulai melesu dari 1.3 menjadi 7.000. Jadi 10.000 jadi 7.000, jadi 1.000. Jadi 13.000 jadi 10.000. Nah, begitulah terakhirnya. Tapi mudah-mudahan RI 08 bisa ini ya, langsung ke sana atau mengutus. Itu tidak mungkin saya nyuruh-nyuruh RI 08, apalah saya tukang deres lah kan. Enggak ini. Tapi kita berbicara tentang guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bisa ini kan, fix situation, darurat situation. Jika ke Moskow tentunya bisa mengutus almarhum Musa Munawar, Alimin, juga tidak kalah penting Dr. Semaun yang di akhir hayatnya menjadi seorang muslim sejati. Nah, tokoh-tokoh semua itu supaya dipustakakan. Dan jika balik lagi lah ya ke maling tadi, koruptor tidak segera ditanggulangi, pemikiran-pemikiran yang ada di pustaka tadi akan meloncat dari jendelanya. Komunis, Islamic, kemudian sosialis, moderation, but not nasionalis. Nah, pemikiran-pemikiran ini bisa saja melompat mengisi kapal yang sedang berkecamuk ini. Sebab ada tikus-tikus yang menggerogoti kapal. Jika dahulu Nusantara dimaling oleh bangsa Eropa, nah sekarang dimaling oleh bangsanya sendiri. Dan ditulis juga oleh Mbak Nun dengan istilah pule soklat tadi. Pule soklat. Nah, orang berkulit coklat, yaitu mengambil hartanya sendiri, harta bangsanya sendiri. Ini ada juga di syarah daripada puisi daripada karya Empu Umbulandu Paranggi yang berjudul Adakah Angin di Jakarta? Apa Ada Angin di Jakarta? Itu ada penjelasan tentang bule coklat yang mengambil kekayaan bangsanya sendiri. Nah,
itulah yang menjadi unek-unek dalam diri saya pribadi selaku penderes karet yang mengalami penurunan saat ini, dan itu sangat berdampak tentunya bagi petani-petani yang lainnya, tidak hanya karet ya, petani karet DLL lah. Tambah lagi kasus korupsi. Nah, ini tambah lagi gerakan Indonesia gelap. Nah, ini kalau tidak segera ditanggulangi, firasat yang muncul adalah lompatnya ideologi yang dipustakakan dan menjamur kembali. Nah, ini lebih susah, sebab 100 koruptor yang korupsi itu jika ditanggulangi dengan tepat lebih baik daripada menanggulangi 32 juta penduduk Indonesia yang dilompati oleh ideologi-ideologi yang dipustakakan di era 45 ke 65. Nah, ini menurut saya sangat riskan untuk dipikir-pikirkan ini. Tapi setelah aku seorang muslim, tentunya saya mendoakan RI 08 mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi di era yang memang tentunya RI 08 juga belum pernah mengalaminya, sebab era sekarang juga semua orang baru mengalaminya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti. Mungkin demikian Lur. Kita sudahi saja Lur dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur.